Karena ini di dalam kamarnya. Sebab kalau macam Malaysia ni kita ada macam orang tak cakap maksiat. Kalau nampak ada pasangan tu, kalau kita melakukan pada kita, ada pula kumpulan yang akan masuk ke rumah tu, Ada sembuh. Negara tapi yang menangkap. Negara. Ya, tidak boleh individu. Tidak boleh. Kita kena naik mungkar je lah, bukannya sebelum tu lagi kena. Boleh. Tapi kita tidak tahu. Ini tidak tahu ceritanya terdengar sayup-sayup. Umar yang pertama dia lihat dari bilik rumahnya, lihat satu, sudah tidak boleh. Kita tidak boleh mengintip, tidak boleh larangan. Misalnya dalam Islam itu kalau kita bertamu ke rumah orang tidak boleh di depan pintu. Ya dah, karena kita tidak boleh ngurus mana rumahnya di dalamnya ada apa, tidak boleh. Kan itu urusan private-nya dia, tidak boleh. Dan karena itu kita tidak boleh tidak melihat itu tidak boleh. Satu, kesalahan Umar ngintip-ngintip dulu dia. Begitu kelihatan dia masuk tanpa minta izin. Itu properti orang, tidak boleh. Umar masuk aja. Dan kemudian marahin dia. Hai, orang tua bangka, ahli neraka. Oh, takut dia. Dan memang dia salah. Tapi dia Umar, saya salah satu, yaitu berbuat minum khamr kata dia. Tapi kamu salah tiga kata dia. Satu, kamu mengintip, dan itu dilarang dari Islam. Kamu masuk rumah tanpa minta izin, itu dilarang dari Islam. Yang ketiga, itu tajasus. Umar bilang kamu benar, keluar rumah. Setelah itu, kata dia, orang itu kata Umar kemudian menyatakan, aku tidak pernah, mereka berjanji kemudian, kamu jangan pernah ceritakan ini kepada siapapun saja, kata Umar. Orang itu tidak pernah bercerita kepada siapapun dan dia tidak pernah bertemu Umar. Somehow setelah berapa lama dia ketemu Umar, apa kata dia bilang Umar? Sejak malam itu Umar aku taubat kepada Allah. Dan kata Umar, sejak peristiwa itu aku tidak pernah bicara dengan siapapun soal urusan ini. Masya Allah, itu etika dalam Islam. Ya. Kapan kita ini melakukan? Lihat, apa sih yang kita boleh dilarang itu yang mungkar. Mungkar, bukan yang maksiat, yang dinahi. Yang diperintahkan apa? Ma'ruf, bukan khair. Bukan kebaikan. Amar ma'ruf, bukan amar khair. Bukan. Beda. Ma'ruf itu suatu kebaikan yang sudah diketahui oleh masyarakat. Banyak. Namanya ma'ruf. Ma'ruf dari kata arafa, ma'rifat. Ya. Jadi semua orang sudah well known, understand. Oke, zina haram ya, zina semua haram. Oke, kalau semua sudah tahu, maka kita boleh amar ma'ruf. Ada banyak kebaikan yang orang belum tahu. Ya. Ada banyak ajaran agama yang berupa kebaikan, tapi orang belum tahu. Oh, tidak boleh ya begitu itu ya. Oh, maka tidak boleh kita amar ma'ruf. Dakwah bolehnya. Yad'una ilal khair, bukan ya'muruna ilal khair. Tidak boleh. Dikasih tahu dulu ini salah, yang ini benar. Once dia sudah tahu dan semua tahu, maka tegak amar ma'ruf. Mungkarat juga begitu. Mungkar sesuatu yang diingkari, sudah diingkari oleh hati, diingkari oleh akal sehat, masyarakat semuanya tahu. Mencuri haram misalnya, maka boleh. Kalau semua orang tahu, kalau dalam bahasa modern sekarang sudah menjadi hukum positif kalau bahasa sekarang. Misalnya kayak sekarang, semua maksiat dan semuanya diketahui oleh orang. Ya. Tapi kalau semuanya sudah misalnya kayak mencuri, semuanya orang tahu, ya. Berselingkuh, semua orang tahu, maka dia nahi mungkar, jatuh nahi mungkar. Mencegah. Kira-kira kayak begitu. Sama dengan maksiat, tidak semua maksiat itu mungkarat, ya. Tapi semua yang mungkar mesti merupakan maksiat. Ya kan? Gimana? Tidak semua yang maksiat itu mungkar, tapi semua yang mungkar mesti maksiat. Boleh bagi contoh tak? Beza maksiat dengan mungkar. Kenapa lagi? Contoh misalnya apa yang maksiat? Misalnya tadi maksiat itu adalah ngasih nickname orang dengan nickname yang buruk. Masih ingat itu? Tidak boleh dalam Islam. Tapi kalau orang tidak tahu, dia melakukan.
Terus kita marah, jangan itu, tidak boleh. Loh saya nggak tahu kok. Oh tidak boleh gitu, gitu maksudnya. Maka tugas kita adalah mendakwai, ngajak dulu, dakwai, tidak boleh ngasih itu kayak gitu. Oke, tahu sekarang? Nah kalau orang sudah tahu dan sudah diterima itu sebagai sesuatu yang mungkar, kita boleh nahi mungkar. Kalau sudah nahi mungkar, tidak mengingatkan lagi, harus ambil tindakan, entah dengan tangan, kekuasaan, atau dengan ucapan, atau paling tidak ingkar hati. Itu maksudnya. Karena kalau amar ma'ruf nahi munkar itu sudah menuntut tindakan. Kalau nasihat itu yang khair sama yang baik-baik, maksiat kita itu maksudnya. Nah kita ini, ya. Dia berbeza dengan ma'ruf ya. Beda. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu sudah tindakan praktis. Dakwah itu mengajak. Mestinya untuk dakwah itu sesuatu yang belum tahu atau sesuatu yang tahu tapi untuk maximizing, untuk dikuatkan lagi. Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar ya praktis sifatnya. Karena itu yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar beda-beda. Menurut ulama hadis, misalnya yang pertama yang dengan kekuatan itu memang tugasnya negara, tugas pemerintah yang punya kekuasaan, mulai dari polis dan segala macamnya. Yang kedua dengan lesan, menurut ulama hadis itu siapa tugasnya siapa? Orang yang knowledgeable, ulama atau siapalah yang punya tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya, bukan orang makin sadar, makin lari dari agama. Itu maksudnya. Jadi ada tahapannya. Itu kalau amar ma'ruf nahi munkar. Sama seperti di Indonesia, orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi dengan cara tidak tepat, orang lari dari agama. Ya. Contoh misalnya, kalau Ramadan terutama di Indonesia, tidak boleh orang berjualan. Nah, misalnya di siang hari, ada banyak yang orang baru berjualan, mau ditangkepin dan segala macam. Bukan polisi, kalau polisi melakukan mungkin tidak akan jadi soal. Tapi kelompok agama, ya Islam saudara-saudara kita atas nama ini bulan Ramadan menutup orang dan segala macam. Padahal kalau kita telusuri, oke lah itu hukum yang didasarkan atas lokal. Meskipun sebenarnya dalam Islam boleh saja orang berjualan waktu Ramadan, tidak ada larangan dalam agama sebenarnya. Itu kan hukum lokal yang sudah dilokalisir karena mengandung mudharat, sebaiknya begini-begini. Bukankah banyak boleh orang tidak puasa Ramadan, bagi yang musafir, bagi yang sakit. Nah kalau dia beli makanan, beli ke siapa sebenarnya? Sebenarnya boleh-boleh aja orang jualan itu. Ini kan hukum lokal yang dipikir bahwa karena ini Ramadan, kalau nanti orang jualan banyak mudaratnya, yang puasa nanti jadi tergoda lagi itu loh asalnya itu. Nah, tapi tentu caranya harus lembut. Ini enggak ditutup, ibu itu belum punya, makanya jadi kok begitu ya Islamnya. Saya tanya, kalau misalnya kayak begitu, apakah orang di luar Islam tertarik? Itu maksudnya. Itu pakai hikmah ya Pak ya? Gimana? Hikmah. Iya, itu maksudnya. Kita harus meskipun amar ma'ruf nahi munkar itu ada caranya biar tetap baik sampai gitu aja ada caranya. Itu masuk memahami konteks. Benar. Memahami konteks. Itu maksudnya di dalam agama ini. Beda-beda. Orang-orang soleh menggunakan dengan cara yang sama. Imam Hanafi ada orang nyanyi-nyanyian. Ya. Belly dance, suaranya indah. Imam Hanafi lewat. Bayangin, kalau itu dilakukan oleh FPI di Indonesia, mungkin sudah dimuarai, berkelahi dia dan segala macam. Enggak, Muhammad bin Hanbal cuma bilang suaramu indah. Aduh, bagaimana lagi ya kalau itu dipakai untuk mengaji Al-Quran? Benar loh ya. Seorang bilang, kamu tahu enggak tadi siapa? Imam Hanafi. Tadi itu orang dia. Katanya apa? Kalau kamu suaramu indah, kalau kamu guna untuk ngaji, mungkin hebat. Kurang dia mikir-mikir ya kenapa ya? Tobat dia. Dan jadi salah satu murid terbaiknya Imam Hanafi misalnya. Nah, dakwah itu harus tahu konteks. Itu maksudnya. Tidak bisa. Kenapa Imam Hanafi terus kita nyalain Imam Hanafi? Tapi lemahnya Imam Hanafi. Enggak, Imam Hanafi tahu konteksnya. Masyarakatnya apa? Orang ini kayak apa polanya? Beda-beda tiap orang. Maka kalau amar ma'ruf nahi munkar orang harus tahu. Jangan semuanya dihantam ke rombong. Enggak, beda-beda. Seperti Rasulullah SAW, Abdullah ibnu Umar itu
suatu saat pada masa hidupnya susah untuk sholat tahajud, dia tidak bisa bangun malam. Tapi kalau dia dinasihati langsung, orangnya nggak senang kalau dinasihati langsung, tipikalnya. Rasul tahu amar ma'ruf ini. Caranya Rasulullah begitu dalam satu kajian tidak ada Abdullah bin Umar, dia bilang salah satu pemuda di surga yang top itu Abdullah bin Umar. Sayang dia kurang tahajudnya. Kalau dia tahajud, wow, dia makin hebat. Ketemu pulang, Umar, tadi kamu udah ikut ya? Iya, Rasulullah tadi nyatain kamu itu termasuk pemuda yang hebat. Apalagi kalau kamu sholat tahajud. Bener Nabi bilang itu, iya. Ahli tahajud dia sampai mati tidak pernah meninggalkan tahajud. Itu kisahnya Abdullah bin Umar. Beda-beda tiap orang. Ada orang yang bisa dinasihati langsung. Ada orang, nah itu namanya amar ma'ruf. Kita kadang tidak memperhatikan itu kalau nasihati orang. Beda-beda karakter orang itu. Ya. Apalagi kalau berkenaan dengan yang lebih besar lagi. Ya. Jadi yang menarik yang 3 dari lesan, 3 dari hati yang harus kita jaga. Tidak ngurusin personal matters-nya orang. Ya, itu. Yang terakhir, tajassus wala yaghtab ba'dukum ba'da, riba. Tidak riba, tidak membicarakan kejelekan orang lain saat orang itu tidak ada. Ustadz, saya itu ngomong memang ada pada dirinya. Iya, itu namanya riba. Saya tidak berdusta Ustadz, dia memang begitu orangnya. Iya, tapi itu riba. Kalau yang diomongkan tidak ada pada orangnya namanya Fitnah. Nah, itu masalahnya. Itu yang harus kita hati-hati. Kita hanya boleh ngomongin siapa? Public leaders boleh. Oh, boleh. Boleh kita omongin. Mahathir kita omongin boleh. Artis, boleh artis. Kenapa? Karena dia megang urusan publik. Boleh. Tapi bukan privasinya, bukan private yang dia bicarakan. Kenapa kebijakan gitu? Itu menurut saya salah Mahathir itu kan. Boleh. Tidak berdosa itu. Artis gak boleh. Artis bukan publik. Nggak boleh. Gak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Oh, yang ini hati itu. Dia bukan, tidak ada urusan dengan hidup kita, artis itu. Kita yang menjadikan hidup kita berurusan dengan dia. Ngapain ngurusin artis kan gitu? Ada banyak hal yang tidak penting, tapi kemudian jadi penting dalam hidup kita itu. Mana tidak penting? Betul. Sama seperti orang melihat drama Korea. Once yang melihat satu, yang kedua. Padahal kalau dia tidak memulai, tidak penting juga. Masya Allah, banyak hal yang tidak penting itu. Dan memang judi karena setan di situ bikin senang. Dan ada check and recheck, silat tentang artis, bagaimana kehidupannya dulu. Ya, waduh, senang. Siti Nurhaliza sekarang ambil lagi. Apa urusannya? Tahu benar hati. Tidak penting sebenarnya itu. Masya Allah. Tidak. Tapi maksudnya Masya Allah gitu ini. Ada banyak yang mestinya harus dibicarakan, tapi kita bicarakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada manfaatnya. Namanya lagu. Sesuatu yang tidak penting tapi kita anggap menjadi penting. Lagu. Orang soleh tinggalkan yang lagu. Ya. Dunia itu memang begitu. Ya. Lagun, la'ibun, walahun. Ya. Begitu. Oke. Dia. Kalau misalnya kita mengadu pasal dia rasa dia ditindas, tapi basically ditindas oleh mak tua ke contoh. Terus kita apa perlu kita buat? Adakah itu dia nak mengadu masalah dia, tapi kita turut sama dengar cerita masalah mak tua dia. kita maunya membantu. Kawan kita itu bantu, dia cerita kat kita, apa kita perlu buat? Kalau kita nak membantu anak, tak tahu nak bantu ke? Nak dengar je ke? Nak apikan lagi ke? Itu persoalan moral ya. Jadi kalau kita mendengar sesuatu kezaliman atau apapun, maka disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita muslim yang baik, kalau kita bisa bantu, bantulah. Apa yang bisa kita lakuin? Kalau misalnya ini butuh penyelesaian diserahkan kepada otoritas, kita harus serahin kepada otoritas dan segala macamnya harus kita lakuin. Karena kalaupun diam saja, sebenarnya secara hukum syara kita tidak dapat dosa, tapi secara moral kita salah. Secara moral kita salah, secara akhlak kita salah. Ya.
harus kalau kita mau jadi orang mukmin yang baik, ukurannya sudah bukan fikih halal haram, tidak ada dosa atau tidak dosa, ukurannya sudah akhlak. Agama itu intinya pada akhlak, bukan pada sekedar halal haram, tapi pada akhlak. Sikap kita pada orang lain, yang dan segala macamnya itu ya harus dibantu. Kalau ada orang yang dizalimi, ya. Saya mau ke waktu itu chattingan sama KA terus bagaimana tiket. Saya ada di Jakarta saat itu, mau ke Bangkok atau ke Madinah, saya lupa. Ada orang nangis-nangis, ternyata TK overseas worker dari Filipina. Flightnya connecting ke Filipina tapi turunnya di Bali. Dari Bali ke Jakarta, dari Jakarta baru ke Filipina. Pesawatnya Saudi Arabia dari Jeddah sana, dari Uni Emirat Arab atau dari mana lah, singkat cerita. Ternyata dari sananya telat pesawatnya, sehingga begitu sampai Jakarta hangus sudah yang di sini, nggak bisa lagi connecting. Nangis, deketin, ada apa mbak? Ini pokoknya saya hangus dan segala macamnya. Terus saya sudah ke Saudi Arabia, kata dia, bukan salah dia, saya lihat memang connecting flightnya apa? AirAsia, ya tentu saja bukan salahnya Saudi, kalaupun telat, kalau kayak begitu nggak akan nolong, kata dia. Dia nggak mau nolong, terus bagaimana? Ya solusinya you harus beli lagi. Tapi saya nggak punya duit, kata dia. Waduh, ini gimana? Akhirnya saya kasih nomor kedutaan yang ada di sana dan segala macamnya. Tentu kita harus bantu sesuai kemampuan kita. Kalau kita big boss, beliin tiket, that's the best solution, itu yang paling bagus. Ya. Orang Kristen dia, tapi pun bawa-bawanya kasihan kita melihatnya, tentu saja. Ya. Ada banyak hal, dan sebenarnya itu pukulan buat saya. Saya ada duit, cuman ya eman, saya beli. Karena saya mau berangkat. Itu seperti menyindir. Allah seperti menyindir saya. Terus satu sisi saya malu, nggak berani. Padahal mungkin kalau saya berani naik iman saya, tapi saya tidak berani. Satu karena dia orang Kristen dan itu tidak benar sebenarnya. Saya harus berangkat mikir-mikir, ya Allah, saya dikasih ujian, tidak sukses itu maksudnya. Tapi masih bikin excuse dalam hati. Tapi kan saya sudah berusaha ngasih nomor gitu. Nah, itu memang gitulah kita. Kita sukses kita. Andai itu sahabat di zaman dulu dia tolong itu. Ada banyak amalan yang kita nggak tahu Allah sediakan kita untuk mendapatkan ridhonya. Pelacur masuk surga karena dia nolong anjing. Ya, kita nggak tahu ada banyak dalam kehidupan ini Allah mau uji kita. Tulus enggak kita? Sungguhkah kita karena Allah? Itu yang berat. Itu yang berat. Samping saya ada orang Arab. Dia tanya, terus saya jelasin ini kan. Oh, itu udah enggak kami apa-apa. Maksud saya kali dia punya duit banyak. Masya Allah ya. Kasihan memang. Tapi Masya Allah. Menarik hidup itu kalau kita perhatikan. Ada banyak hal yang membuat kita. Saya banyak ngalamin. Ada cerita yang lucu terakhir. Saya ngisi pengajian di Surabaya, jauh jaraknya, dari Malang 2 jam naik mobil. Mobil saya tabrakan, jadi begini ketabrak truk. Akhirnya masuk lah. Saya coba Grab terlalu pagi karena berangkat jam 2 pagi dini hari. Pada subuh pengajiannya nggak ada. Saya udah janji, hanya saya naik motor jam 2 pagi. Pagi-pagi sama istri, saya nggak bawa ATM kemana-mana karena istri Menteri Keuangan. Saya nggak tahu gaji saya berapa, uang saya berapa, saya tipikal orang yang nggak mau ngurusin duit. Jadi semua gaji semua pak istri, saya nggak tahu. Untuk istrinya. Saya tiap hari minta uang sama istri, tiap hari. Kalau yang bos, saya minta duit, jadi dia yang ngisi. Saya nggak tahu. Dan itu mudah. Saya nggak kepikiran. Saya tidak tahu kalau ditanya berapa uang saya nggak tahu. Gaji saya tidak tahu berapa, saya tidak tahu. Yang penting saya tiap hari minta, oke, istri saya kasih berapa, kabar banyak mas.
Untungnya dia tidak boros. Kalau andai dia boros, makanya istri saya tidak pernah takut kalau ngomong poligami. Duh, kata dia, silakan lakuin. Wong yang pegang semua. Wah, itu guyonan kita. Tapi yang benar untuk dipikirkan, saya jalan ke sana. Kok celakanya istri saya tidak ngasih uang di dompet, tidak ada duit kecuali 20.000 di celana. Ini sila pengajian batas subuh jauh, capek masih. Setelah pengajian orangnya lupa ngasih duit. Hanya saya pulang lagi, masih ada satu lagi pengajian jam 9-an. Saya pergi ke masjid, dia cuma ngasih 2 nasi uduk tadi itu 2 bungkus. Pas sampai di masjid ada orang di masjid, saya bilang sudah sarapan Pak? Belum. Saya kasih tahu bagi sama dia satu-satu. Saya mandi di masjid, saya makan. Tapi makan ada kucing lewat saya. Jangan berhati minta ini. Oke lah, saya paham sama kucing. Ya. Hari itu hari yang paling menarik dalam hidup saya. Saya melihat kayak kucing. Setelah itu sudah selesai, ngaji lah saya. Ngaji di tempat orang yang masih baru, orangnya baik sekali. Saya dikasih duit, dikasih makanan banyak, pulanglah tas itu penuh. Naik motor lagi, capek saya berhenti beli kelapa muda. Habis beli kelapa muda, dompet itu saya masukkan di paling bawah. Sekarang sudah punya duit karena dikasih orang tadi, saya di bawah. Habis itu dikasih makanan-makanannya, roti-rotinya, sudah saya seret. Saya pakai helm, naik lagi. Ibu-ibu bawa anak kecil, nepuk pundak saya. Pak. Saya malas membuka tas karena dompet saya ada di bawah. Wallahi saya ingin ngasih duit sama orang itu, tapi saya malas karena harus bongkar lagi. Siapa yang menang? Kemalasan saya. Saya tidak jadi ngasih duit. Saya mohon maaf Bu, mungkin sekitar setengah jam saya nangis terus di jalan itu. Nangis, ya Allah. Karena hati saya, kenapa kamu tidak ngasih? Kenapa kamu malas? Tuhan sudah kirimin kamu untuk bisa nolong, kenapa tidak mau? Saya jadi, ya Allah, betapa malasnya saya untuk ibadah. Dan itu menarik. Tidak ada peristiwa yang tidak menarik kalau kita kaitkan sama Allah. Ya. Mungkin kalau kita tidak kaitan sama Allah itu hal biasa. Tapi kalau dikaitan sama Allah, Allah menguji kita. Sekarang sudah dapat nikmat. Yang tadi kamu merasa, pikir aku nggak tahu kemana-nya. Tahu aku. Kalau kamu tidak dapat duit, sekarang saya uji kamu sudah dapat. Ada tahu, ada roti, ada duit. Berbagi sama yang lain aja, malas. Dan saya merasa stupid ya, stupid. Saya malu sama sendiri. Allah, stupid ayam. Sampai ke rumah saya cerita sama istri, ya Allah, malu, mau kembali tapi malas. Ya, karena cuma persoalan dia mungkin jauh lebih susah dari saya. Masya Allah, menariknya hidup. Maka bagi orang yang mau menggantungkan hidupnya sama Allah pada urusan apapun, sebenarnya menjadi nikmat hidup itu kalau kita pikirkan. Mau susah, mau bahagia, indah. Kapan? Saat kita hubungkan sama Allah dan jadi punya nilai hidup itu. Tapi kalau kita tidak hubungin, capek doang. Puasa minta-minta aja dong. Menarik kalau kita lihat itu maunya. Apalagi bayangin kalau kita ini otak kita sudah dicuci dengan Al-Quran. Apapun kita ingatnya Al-Quran. Ada orang datang nanti apa? Amilatun lisa'iha radiyah. Ya, dan segala macamnya itu keinginan kita dalam tadabbur, karena tujuannya tidak sekedar kita memahami Al-Quran, tapi kita berusaha merubah karakter kita, pribadi kita, jadi pribadi yang lebih Qurani. Itu tujuan kita. Karena ujung dari semua ajaran agama itu adalah akhlak, ya, etika kita, moralitas kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada sesama umat, kepada sesama orang Islam itu. Yang itu hilang sekarang di dalam dunia orang Islam. Kita kalau ketemu Abu Bakar, terkesima mungkin kita lihat akhlaknya, ya kan? Kalau ketemu Umar bin Khattab terkesima kita melihat akhlaknya. Sekarang tidak. Sekarang kita mencari-cari siapa yang jadi uswah ini. Susah sekarang. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa menampilkan keutuhan itu. Itu yang kita inginkan. Lihat. Nanti
nantilah kalau hari terakhir kita misalnya masih mencukupi, kita coba breakdown lebih detail surat Al-Hujurat ya sisanya. Kalau selesai surat Taubah, semoga bisa selesai. Kalau udah selesai jangan salahkan saya, salahnya Kak Har. Oke, kita lanjutkan. Jadi ayat 1 sampai 3 itu berkenaan dengan aturan Allah berkenaan dengan orang yang sudah punya janji dengan Rasulullah tapi tidak set limit. Yang kedua, orang tidak punya janji ya. Maka aturannya adalah dikasih waktu 4 bulan, dipersilahkan dia untuk berpikir mau tetap tinggal di Mekah atau mau keluar dari Mekah, atau kalau memang dia mau melawan Nabi, maka Nabi akan membalasnya dengan peperangan. Dan itu sangat baik sekali. Mau dibandingkan dengan aturan apapun di dunia, tidak ada aturan orang dealing dengan enemy sebagaimana Al-Quran Al-Karim. Gak ada orang berkaitan dengan musuh sebagaimana ini masih dikasih 4 bulan. Gak ada. Maka orang yang benar-benar memahami itu akan Masya Allah. Hatta Quran membimbing saat orang bertemu dengan enemy tidak seperti manusia dealingnya dengan orang yang dia musuhi. Gak bisa. Kita itu sering menganggap hukum Allah itu keras. Kalau tahu hukum manusia jauh lebih keras. Di Indonesia kalau ada maling ketangkap, dibakar hidup-hidup, dipukuli, wah ada maling, bahaya sekali. Kalau maling masuk terus ketangkap, semua orang mukul, itu dikejam, barbarik. Kalau polisi tidak datang mati, udah sering mati itu, udah sering mati karena mukul segala macamnya. Menakutkan. Karena apa? Karena memang macam-macam lah. Oke, sekarang bagaimana Allah mengatur aturan ini? Semua aturannya berdasarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang ayat keempat. Illal ladzina ahadtum, kecuali orang-orang yang kalian, yang engkau, ya, orang-orang mukmin mengadakan perjanjian, ya, minal musyrikin, dari orang-orang musyrik, kecuali mereka yang kamu mengikat perjanjian setia ya, dengan orang-orang musyrik. Summa lam yanqusu, sekarang ada syaratnya. 1. Lam yanqusu syai'an, dia tidak mengurangi sedikit pun dari isi perjanjian tersebut. Tidak seperti yang tadi, misalnya yang tadi yang disuruh Hudaybiyah mereka melanggar peraturan, berarti dia sudah mengurangi. Ini enggak, dia enggak mengurangi apapun. Ya, 1. Seperti Banu Domrah, salah satu suku di Arab namanya Banu Domrah. Banu Domrah itu bikin begitu turun ayat yang 1 sampai 3, ya, bara'atu minallah rasulihi ila akhirih, terus dia bertanya kepada Ibnu Abbas, wa nahnu mithluhum aidan, kata dia, apakah kami serupa dengan mereka? Dikasih tenggat waktu 4 bulan untuk berpikir, kalau enggak kemudian kita akan diperangi. Kata Ibnu Abbas, enggak, kamu sebagaimana perjanjianmu dengan Rasulullah SAW. Perjanjian dia 9 bulan dengan Nabi, bukan 4 bulan. Maka yang berjanji 4 bulan, sepanjang dia memenuhi janjinya, tidak kami yang kusu, ya, tidak mengurangi, maka min syurutil mitsaq, dari syarat-syarat perjanjian, falam yaqtulu ahadam minkum wa lam yadurrukum, tidak membunuh salah satu di antaranya, tidak bikin mudharat, maka itu syarat yang pertama. Yang kedua, wa lam yudhahiru alaikum. Yudhahiru dari kata ya zihar atau dhahrun. Apa dhahrun? Punggung. Ya, punggung itu dhahrun. Makanya kalau ada zihar, tahu zihar? Orang Arab dulu cara menceraikan, salah satu cara untuk mencerai istrinya adalah dia bilang, kamu seperti punggung ibuku. Itu caranya orang Arab. Kalau orang kita bilang gitu, apa maksudmu? Maksudnya orang Arab itu, kamu itu sekarang gak seperti istriku, kamu bagi saya seperti ibu saya, tubuhku itu seperti tubuh ibu saya. Kalau ibu saya, maka haram kamu dengan saya. Itu maksudnya. Kalau dipanjangkan, orang Arab ngomong, anti kadzohri ummi, kamu seperti punggung ibuku. Maunya dia, saya gak mau lagi sama kamu. Itu maksudnya.
tapi orang Arab. Tapi jangan ditiru ke orang lain, bingung dia. Kamu seperti punggung ibuku. Maksudnya apa? Nggak bisa, nggak sama ya. Itu tradisinya orang Arab. Ya. Maksudnya dia menyamakan dengan ibunya. Maksudnya you bukan istriku lagi, tapi statusmu sama dengan ibuku. Kalau ibuku haram menjadi istriku. Karena itu orang panjang ya. Karena itu you haram. Nah, yudhahiru itu maknanya adalah mensupport, saling support satu sama lain ya. Namanya yudhahiru. Walam yudhahiru, dan kamu tidak mensupport alaikum, tidak membantu, tidak menolong, tidak mensupport siapapun alaikum ya, untuk mengalahkan, untuk memusuhi mereka itu. Orang munafik ini yang satu, kalau dia berjanji sama Nabi, janjinya tidak ada yang dikurangi, janjinya semua dipenuhi. Satu. Yang kedua, dia tidak mensupport anyone atau any group untuk mengalahkan Nabi dan orang mukmin. Syarat yang kedua ya. Walam yudhahiru alaikum ahadan. Iya betul ya. Ila alladziina amanu summa lam yanqusukum syai'an wa lam yudhahiru alaikum ahadan. Fa'atimmu ilaihim ahdahum. Maka perintahnya sekarang untuk kondisi orang munafik yang semacam ini, fa'atimmu, maka sempurnakanlah, ilaihim, untuk mereka, ahdahum, janji mereka. Nggak sama dengan yang 4 bulan maksudnya. Jadi kalau untuk orang-orang munafik, orang musyrik, meskipun dia orang munafik dan musyrik, kalau dia memenuhi janji, kalau dia tidak memusuhi kalian, mensupport satu grup untuk memusuhi kalian, maka kita harus mengikuti perjanjian yang awal, disempurnakan sampai masanya, ila muddatihim. Innallaha yuhibbul muttaqin, dan Allah mencintai orang muttaqin. Maksudnya memenuhi perjanjian itu adalah ciri ketakwaan. Kalau kita janji, ya itu ciri orang mukmin adalah amanah, sesuai dengan janjinya. Sesuai dengan janjinya. La amanatalah. Ya, kata apa namanya? Tidak disebut orang beriman kalau dia tidak ada amanah di dalamnya. Ya. La imanah liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah di dalamnya. Nabi itu amanah hatta terhadap orang muslim. Kalau sudah bikin perjanjian, selama perjanjiannya tidak dilanggar, ya, maka harus dipenuhi. Ini hukum yang kedua sekarang. Yang pertama, yang hukum yang ke berapa tadi? Yang keempat, yang perjanjian lain. Maka dia ada 4 bulan, ya, ada 4 bulan. Terserah berapa? Ya, 9 bulan. Oke. Sekarang yang ke-5, ayat yang ke-5. Fa'idan salakhal azhur. Apabila insalakha itu sempurna step by step. Misalnya orang mengerjakan sesuatu, step A, step B, step C, step D. Kalau sudah E, sempurna dia. Kalau sempurnanya itu pelan-pelan, tadarruj prosesnya pelan-pelan, namanya insalakha. Kata Allah, fa'idan salakhal ashhur al-hurum, apabila bulan-bulan haram itu sempurna, ya, dari Muharram, terus Dzulhijjah, sampai habis 4 bulan itu, faqtulul musyrikin. Sekarang dikasih peringatan sama Allah. Kalau sudah habis 4 bulan, bulan yang suci itu sudah nggak ada bulan sucinya, maka you boleh bunuh. Sekarang jangan lagi bersikap lembut kepada mereka, harus tegak hukuman sekarang. Karena sudah jadi negara, gak boleh lagi, sudah cukup. Allah ngasih peringatan, sudah dikasih waktu setahun, habis dari Fathu Makkah, masih dikasih 1 tahun, masih dikasih lagi public announcement 4 bulan, kan gak ada lagi. Once 4 bulan selesai, setelah selesai bulan haram, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Karena berarti kalau orang sudah dikasih waktu 4 bulan untuk berpikir meninggalkan Mekah atau tidak, tapi kalau dia tetap berada di situ, berarti dia memang akan menjadi musuh, kayak gitu. Karena kalau dia punya itikat baik, maka dia akan tobat, atau minimal dia akan
Oke Nabi, saya tidak bisa tinggal karena saya tidak mau memeluk Islam. Oke, karena peraturannya sekarang tidak boleh ada orang musyrik, karena itu you bisa tinggal di luar. Tapi kalau dia tetap memilih tinggal di situ, tetapi tidak taat dengan peraturan negara, ya tentu dia menjadi musuh negara, gitu maksudnya. Seperti orang-orang Papua tinggal di teritori Indonesia, tapi dia tidak mau taat sama pemerintah Indonesia, ya tentu ditembakin sama TNI. Itu maksudnya, karena dia menjadi musuh negara. Itu kita harus melihat ini sebagai aturan negara. Karena sekarang Islam sudah bukan sekedar agama, tapi negara ini sudah. Pemerintahnya sekarang membesar dari Madinah sampai ke Mekah sekarang. Nah ini sudah berubah, sepertiga Jazirah Arab sekarang sudah dikuasai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu harus ada ketegasan, kalau di negara harus ada ketegasan. Gak bisa, Islam bukan hanya sekedar memberikan kasih sayang, tapi kalau sudah ada aturan harus tegas. Karena masyarakat tidak bisa diatur dengan aturan yang baik kalau tidak ada ketegasan di dalam menegakkan aturan. Yang pertama. Yang kedua, wahudhuhum, ambil dia, grabs them, kira-kira. Jadikan dia menjadi tawanan. Kalau memang dia tetap di situ, ambil dia. Jadi dia tawanan. Wahsuruhum, ya, atau tahan mereka, kepung mereka, tahan mereka. Ya, ihbisuhum, al-hisr, al-habs, ya, nahan artinya. Kalau al-akhid sama dengan al-asir, akhid, ya, sama dengan tawanan. Jadi perintah yang pertama dibunuh, perintah yang kedua tawan dia, ya, atau tangkap dia, jadikan tawanan dia. Ya, waqsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Keras banget ini. Waq'udu, duduklah kalian. Qa'ada, duduk yang lama. Ya, qa'ada. Ya. Qa'ada, duduk yang lama. Lahum, untuk mereka, kulla marsad, di setiap marsad. Rasid adalah security guard yang ditujukan untuk menunggu musuh. Kalau ada orang yang menunggu di satu tempat karena mau melawan musuh dan dia berjaga-jaga di situ, namanya rasid. Marsad tempatnya, tempat orang mau menunggu musuh. Kalau ada musuh yang menyerang, dia mau akan serang balik. Itu tempatnya, namanya marsad. Oleh Al-Quran disebutkan waq'udu lahum kulla marsad. Duduki kamu, tungguin mereka. Kubu. Apa? Kubu. Kubu? Apa kubu? Benteng. Di sini apa? Ya, effort. Di sini apa? Iya. Jadi mereka berdoa. Tidak ada di sini. Apa di sini? Keponglah mereka satu mereka di tiap-tiap tempat mengintipnya. Marsad. Itu ya bolehlah tempat intengan untuk mengintai musuh. Ya. Place to ambush atau place untuk mengattack orang. Ya. Itu namanya marsad. Ya. Marsad. Waq'udu lahum kulla marsad. Tapi meskipun semuanya sudah ini ancamannya. Tapi lihat, fa in tabu, kalau mereka bertaubat, wa aqamus shalah, dan menegakkan salat, wa atuz zakat, dan memberikan zakat, fa khallu sabilahu, ya. Lapangkan jalannya, kosongkan jalannya, kasih dia jalan. Boleh kalau kayak begitu. Berikan mereka, jangan diganggu. Khallu, khalwah, dari kata khalwah, ya, sendiri-sendirian, jangan ganggu urusan dia, biarin mereka, let them go. Khallu, ya, dari kata khalwah, ya, takhalli, kosongkan, ya, suruh kosongin. Fa khallu sabilahu, jangan ganggu dia, meskipun dia musuh bebuyutan. Nah, ini nanti berkenaan dengan 9 orang yang Nabi menyatakan, you ketemu di mana saja bunuh dia, karena sudah sangat permusuhannya kepada agama. Tidak ada apapun, dia menyerang terus. Seperti salah satunya Sarah tadi yang membawa surat yang tadi itu, si perempuan Sarah, 2 perempuan, jadi 9 itu 2 perempuan. Sisanya karena itu biduan atau entertainer yang biasanya baca puisi-puisi jelekin Nabi, jelekin sahabat. Sarah namanya. Ya.
setelah Fatu Makkah, Nabi menyatakan 9 orang ini boleh dibunuh. Ya, karena dia tidak masuk kategori manapun. Karena dia permusuhannya amat sangat kepada agama, terhadap umat Islam dan segala macamnya. Nanti di antara mereka ini, kalau saya tidak keliru 4 semua yang diampuni oleh Rasulullah. Karena tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah. Persyaratannya ada 3, tidak hanya tobat. Persyaratannya 3. Taubat, sholat, zakat. Ayat ini nanti yang dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika perang Yamamah, ketika memerangi orang yang tidak bayar zakat. Padahal mereka Muslim, ya. Mereka tuh Muslim kan? Mereka Muslim. Umar protes sama Abu Bakar. Umar, kamu memerangi orang yang sholat, kamu memerangi orang yang Muslim. Kata Umar, syarat munafik itu diterima adalah 3. Bakar ini, fa'intahu wa aqamus shalah wa atuz zakah. Mereka tidak berzakat, dan Umar menerima dengan baca ayat ini. Abu Bakar Siddiq, karena mereka orang munafik sebenarnya. Taubatnya orang munafik itu hanya diterima jika 3. Tidak bisa kita terima karena ini mantan orang yang ibaratnya begini ya. Taubatnya orang biasa berbeda dengan taubatnya orang teroris. Harus macam-macam itu kriterianya. Kita tidak bisa hanya menerima sekedar biasa. Ini mantan pendusta, mantan orang yang bikin masalah, mantan orang yang bunuh Nabi. Nanti pulang dari perang Tabuk, karena mereka kalah dan disangka-sangka ini 40.000 orang Romawi ketakutan menghadapi cuma 10.000 orang. Ketakutan mereka. Bergeraknya pasukan Nabi, kocar-kacir pulang mereka. Sehingga orang munafik tidak ada lagi nih caranya bagaimana ini. Mereka menutup mukanya begini waktu di malam hari pada perjalanan pulang mau membunuh Nabi. Ya, nanti Nabi menangkap sebagai mereka dan Nabi tidak ada yang tahu siapa karena mereka menutupi. Tapi Nabi tahu siapa orang-orang munafik dan bilang kepada Hudzaifah, ini namanya orang munafik. Ya. Karena itu Hudzaifah Al-Yamani disebut dengan sahibu sirri Rasulullah SAW, ya. Sahabat yang memegang rahasia yang Rasulullah SAW, ya. Ini kalau sekarang mungkin seperti CIA-nya, ya. Tapi nggak bisa, tidak bisa digoda apapun, tidak pernah membocorkan. Umar itu sampai, apakah saya termasuk di dalam list itu? Tanya terus pada Hudzaifah. Nanti tahunya bagaimana? Kalau ada orang mati, Hudzaifah tidak mensolati, berarti orang munafik. Jadi cinnya ditunggu. Ada orang mati, Hudzaifah sholat. Kalau Hudzaifah tidak sholat, munafik orang itu. Ya. Macam-macam. Ya, itu hukumnya. Nah, ayat ini yang menjadi jelas. Kita harus tahu konteksnya. Apalagi di pemerintahan masih awal, ya. Abu Bakar As-Siddiq baru awal pemerintahan, butuh soliditas, butuh loyalitas dan segala macamnya. Maka apa yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan memerangi orang yang tidak membayar zakat, bagi Abu Bakar As-Siddiq itu ijtihadnya Abu Bakar As-Siddiq gini ya. Kalau pemimpin itu berijtihad, kalaupun ijtihadnya salah, dia tetap benar. Karena nilainya tetap benar 1. Dan saya meyakini dengan seluruh kualitasnya Abu Bakar As-Siddiq dan segala macamnya, tentu itu ijtihad yang benar. Dan memang mereka adalah orang-orang munafik, ya, yang tidak setuju dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang mau merusak kewibawaan Abu Bakar As-Siddiq, umat Islam dengan cara tidak berzakat. Kalau negara tidak dapat pemasukan, kolab lama-lama. Itu maunya mereka. Maka dari aspek itu kita tidak bisa hanya mendekati dia hanya karena dia melakukan sholat, ya, atau dia orang Muslim, identitasnya, secara identitas. Tapi secara hakikat mereka bukan orang Muslim. Ya, itu yang dalilnya Abu Bakar terhadap ayat ini, ayat yang kelima. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Lihat ujungnya. Meskipun Allah cerita dengan ayat yang paling keras ini, ujungnya ghafurun rahim. Karena seakan-akan Allah kasih tahu, kan nanti ada orang yang bertobat, karena itu Allahnya ghafur. Kalau sudah ghafur, nanti dia juga bisa mendapatkan
kasih sayang. Kenapa kau harus diikatkan dengan rahim? Karena mungkin orang yang sudah banyak maksiatnya berpikir mungkin aduh saya tidak mungkin lah dapat rahmat, tapi minimal saya diampuni oleh Allah. Enggak. Hatta orang yang sudah sangat banyak maksiat, dia masih punya peluang dua, dapat maghfirah, dapat rahmat yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu hukumnya Allah. Kalau kita pikirkan indah sekali aturan ini, ya, bagaimana Allah membeda-bedakan orang sesuai dengan karakternya, sifatnya, tidak boleh melakukan generalisasi hatta terhadap orang munafik. Ya. Oke, sekarang yang terakhir untuk yang ayat yang kelima. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'u kalam Allah summa ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Kata Allah SWT, wa in ahadun. Sekarang untuk kategori orang musyrik yang nomor atau orang munafik yang nomor 1. Ya, ayatnya yang nomor 5. Wa in ahadun, jika salah satu minal musyrikin, dari orang-orang musyrik, istajaraka ai istamanuka, meminta perlindungan, minta apa? Ya, minta ya perlindungan, minta keamanan. Maksudnya begini, kalau kita ini ada doa yang kita hafal mungkin, Allahumma ajirna minan nar. Ya. Ajirna dari kata yang sama, jar. Jar artinya jiran, negeri jiran. Atau orang Malaysia, negeri jiran. Apa artinya? Indonesia. Ya, berarti apa? Jiran itu apa artinya? Neighbor. Ya, neighbor, tetangga. Ya. Jar, ada kata-kata dalam bahasa Arab, ya, al-jar qoblad dar. Ya. Al-jar qoblad dar. Kalau nyari rumah itu kalau cari dulu aljarnya dulu, jangan cari rumah dulu. Tetangganya siapa dulu? Jangan mikir rumahnya baik atau enggak. Tetangga dulu. Ya. Aljar qoblad dar. Tetangga dulu baru rumahnya. Kamu mau tinggal di mana? Siapa yang tinggal di sana? Ya. Kalau orang-orangnya soleh tinggal di sana. Karena kalaupun rumah kita baik tapi tetangga resek, tetangganya nggak baik, sumpah kita nggak ada bahagianya nanti. Karena itu orang Arab bilang al-jar qoblad dar. Oke. Atau ada istilah lagi, apa istilahnya, ar-rafiq qoblad thariq misalnya. Teman dulu sebelum jalan, sebelum berjalan. Siapa dulu yang temenin, itu yang penting. Oke. Kenapa tetangga itu disebut dengan jar? Sebenarnya begini, kalau kita ini hidup dalam bertetangga, nanti kalau kita ini nggak ada di tempat atau kita ada di tempat tapi ada musuh yang mau menyerang kita, maka harapan kita itu mestinya tetangga itu membantu kita untuk menghalau musuh kita. Maka tetangga itu fungsinya bagi orang Arab dulu adalah dia yang akan nolong kita, memproteksi kita, saling tolong satu sama lain. Namanya jar. Karena itu masuk ke dalam doa, misalnya kalau jadi kata kerja, misalnya kalau jadi kata misalnya ajirna. Jadi misalnya tetangga itu seperti tempat kita diproteksi, tempat kita ditolong. Allahumma ajirna minan nar. Kita mau Allah itu seperti tetangga kita, yang kalau di neraka nanti ditolong, diproteksi. Jauhkan saya Allah dari neraka. Seperti tetangga yang baik akan nolongin kita. Itu maksudnya. Kenapa kok ajirna? Ajirna minan nar. Ajirna minan nar. Ada hadis dari Imam Tirmidzi yang menarik untuk direnungkan. Kalau orang berdoa untuk minta masuk surga 3 kali, maka surga itu akan menjawab, ya Allah, masukkan orang itu ke dalam surga. Kalau orang itu meminta dijauhkan dari neraka 3 kali, maka neraka akan berkata kepada orang, Allah, ya Allah, jauhkan orang itu dari neraka. Hadis sahih. Tapi kita jarang sungguh-sungguh minta. Jadi kalau ada orang minta sama Allah 3 kali, ya Allah, masukkan saya ke surgamu, ya Allah, ya Allah, masukkan saya ke surgamu, ya Allah, ya Allah, Allahumma adkhilil jannah, Allahumma adkhilil jannah. Nanti surga itu bicara kalau dalam hadis. Surganya bicara, Allahumma adkhilhul jannah,
ya Allah, orang itu masukkan dalam surga. Kalau dia berdoa, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkan aku dari surga, dari neraka. Neraka nanti berdoa kepada Allah, Allahumma ajirhu atau Allahumma ajirha minan nar, jauhkan orang itu dari nerakanya Allah SWT. Hadis Tirmidzi sahih ya, untuk menunjukkan bahwa kadang-kadang orang itu kalau minta 3 kali itu berarti dia sungguh-sungguh kepada Allah dalam berminta. Kalau sungguh-sungguh biasanya diikuti dengan amal, itu logikanya. Kalau dia beramal dengan amal soleh, maka tentu akan mendekatkan dia kepada surga. Ya. Kalau kita kepingin something, sangat kepingin, maka kita biasanya bergerak untuk ke sana. Ya. Begitu biasanya. Oke, itu sampai di ayat ke-6. Di ayat yang ke-7 nanti sampai ke ayat ke-15 kita akan dijelaskan sifat-sifat orang munafik. Sebenarnya saya ada yang bagus untuk bisa di-sharing. Kemarin saya sharing kepada KH, atau boleh kalau dicari di internet atau nanti diminta ke KH pun bisa. Mind map dari surat Al-Hujurat, surat At-Taubah. Ya. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4 kali 5, ada 20. Ada 20. Jadi surat Taubah sudah ada. Tapi Arab. Iya, nggak apa-apa. Kita ini 1 sampai 6 isinya al-bara'ah min uhudil musyrikin wa ahkami mu'amalatihim. Yang pertama ayat 1 sampai 6 bicara tentang pelepasan atau disengagement ya, dengan janji-janjinya orang musyrik dan hukum-hukum berinteraksi dengan mereka. Ayat 1 sampai ayat 6. Nah, tinggal 1 ayat 6 baru kita masuk ke ayat 7 sampai 15. Kita sudah sampai di ayat 6 ya. Jadi ayat 6 sampai ayat 6 kita bicara tentang itu. Kalau kita perhatikan, kita bicara tentang baroahnya, pelepasan diri dari janji, dari ikatan perjanjian dengan orang-orang musyrik ya. Dan hukum-hukum bermuamalah dengan dia, kapan dengan orang ini, kapan dengan yang begini, kayak apa hukumnya, berbeda-beda sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Untuk yang ke-6, jika ada orang musyrik ya, datang kepada kita minta perlindungan, istajaraka ya, hatta fa'ajirhu, kasih perlindungan. Ini orang musyrik yang zimmi, tidak mau berkelahi, nggak mau, tapi dia, saya tidak apa-apa, saya juga tidak benci sama Islam, saya hanya minta perlindungan. Tapi dia tidak mau mukmin. Tapi dia, kalau kita sebut dengan kafir zimmi, bukan kafir harbi. Kalau kafir harbi itu tadi caranya, faqtuluhum haitsu wajadtumuhum ya, kata Al-Qur'an Al-Karim, wa khudhuhum wahsuruhum waq'udhu lahum kulla marsad. Jadi treatmentnya itu kepada yang kafir harbi, treatmentnya di ayat yang keempat itu ya, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum waq'udhuhum wahsuruhum waq'udhu lahum kulla marsad ya. Tapi wa intabu, meskipun begitu masih dikasih wa intabu wa aqamus shalah wa atuz zakah, masih bisa diterima, fa khallu sabilahu ya, treatmentnya. Habis ini kita petakan untuk memudahkan. Maka bagi orang yang minta perlindungan, apa caranya yang kafir dini? Yang pertama, fa'ajruhu, kasih keselamatan dia, kasih proteksi dia, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalamnya Allah, dakwahi dia. Boleh jadi dia nggak tertarik sama Islam karena dia nggak tahu sama Islam. Ada banyak kafir dini ini kalau kita pikirkan sekarang di dunia. Orang Jepang, orang Cina, orang Vietnam, nggak pernah tahu dia tentang Islam itu. Orang Barat, orang Eropa, banyak mereka yang nggak tahu sama Islam. Islam, apa Islam itu? Nggak tahu dia. Karena memang nggak pernah memikirkan. Nah, orang yang kayak begini itu, kalau nanti minta perlindungan, kasih perlindungan. Walaupun selepas 4 bulan. Iya, walaupun selepas 4 bulan, karena dia berbeda. Istajaraka, kalau dia minta perlindungan, kasih perlindungan. Dan dengarkan dia, karena tujuan, sekali lagi, tujuan semuanya itu bukan untuk menghukum. Tujuannya adalah menarik orang ke jalan
Allah Subhanahu wa taala. Istajaraka hatta yasma'a kalam Allah. Dengarkan dia. Boleh jadi dia belum masuk Islam. Ada pemimpin Bani apa? Kok lupa saya namanya. Banu aduh ya Allah. Dia ini orang yang kaya raya. Jadi kampungnya itu penghasil benih atau penghasil biji-bijian yang orang Arab Mekah sangat bergantung kepadanya. Suatu saat dia kemudian pergi dan ke Mekah, kepingin melihat, salah satunya juga kepingin melihat Rasulullah SAW, tapi yang menarik kemudian berkelahi dan dipukuli oleh orang-orang Quraisy, berdarah-darah dia dan marah sampai kemudian dia bilang bahwa nanti kalau misalnya saya tidak akan melepaskan kalian, kalian akan menjadi kesusahan karena benih, saya tidak akan ngasih benih buat kalian. Dan dia ditawan oleh Rasulullah SAW. Dia ikut dengan Rasulullah SAW memperhatikan bagaimana orang Islam sholat. Dia di masjid aja disuruh melihat sampai akhirnya begitu habis masanya, kemudian dia kembali lagi ke Madinah dan masuk Islam. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kamu kalau memang niatnya masuk Islam dari dulu, saya tidak ingin orang menyatakan bahwa saya masuk Islam gara-gara sana saya takut. Ya, saya kepingin masuk Islam. Responnya orang karena memang saya memilih Islam sebagai agama yang benar. Dan dia bersumpah, sungguh aku tidak akan kasih biji-biji gandum kepada orang-orang Quraisy dan segala macamnya. Ya, sebagaimana kisahnya saya lupa namanya ya, salah satu pemimpin suku yang sangat terkenal ya dalam dunia Islam ya, untuk membela Rasulullah SAW. Akhirnya nanti dia masuk Islam. Ya. Nah, kayak ini caranya adalah kasih perlindungan hatta yasma' kalam Allah, dengerin dia dengan kalam Allah, biarin dia. Yang terakhir summa ablighu ma'mana, dan sampaikan dia ke tempat yang aman buat dia. Salah satu maknanya adalah sampaikan dia ke rumahnya, bawa dia ke rumahnya, proteksi dia. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Itu karena mereka adalah kaum yang tidak tahu menau. Ada banyak nanti orang di Mekah itu yang tidak benci sama Rasul, tidak benci sama para sahabat Nabi. Hanya dia terlalu sibuk ngurusin urusan sendiri, entah ngurusin bisnis, urusan macam-macam. Ini namanya kafir dhimmi. Jadi meskipun orang musyrik, tidak boleh kita melakukan generalisasi. Buktinya apa? Hatta aturan mainnya berbeda-beda. Kita ini seringkali melihat sama, beda-beda tiap orang. Hatta orang kafir itu, orang kafir juga beda-beda. Ada yang benci sama Islam, ada yang tidak benci sama Islam. Ya, macam-macam. Karena itu kita tidak boleh mengambil sikap yang berbeda, yang sama semuanya. Tidak bisa begitu itu. Harus kita bedakan ini bagaimana yang ini, bagaimana yang ini. Gitu. Dulu orang Khawarij kayak begini nih. Kalau dia mengaku dulu pasca perang Siffin, ya, pasukan Islam kan terbelah jadi satu kelompoknya Muawiyah, yang satu kelompoknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini awalnya gara-gara kematian Utsman bin Affan. Utsman itu meninggal, istrinya itu menangis sampai ininya putus semuanya. Istrinya Utsman bin Affan. Ya. Utsman tidak bisa keluar dari rumahnya, tidak bisa sholat karena dikepung. Masa itu Khawarij menguasai ya, dan kolektif. Sehingga cerita meninggallah Utsman bin Affan. Utsman itu keluarga besarnya adalah keluarganya Abu Sufyan, keluarganya Muawiyah. Ya. Sehingga menuntutlah kepada khalifah yang ada saat itu. Sehingga ceritanya begitu. Namanya siapa khalifah yang ada saat itu? Ali bin Abi Thalib. Ya. Minta sama Ali. Ali kesusahan karena di antara yang membunuh ini orang yang setia kepada Ali, ya, kelompoknya Ali itu memang sebagian ada yang ikut serta di dalam pembunuhan ini, tapi tidak jelas karena massa yang membunuh. Jadi tidak jelas ini siapa, sehingga
butuh waktu yang lama, kira-kira begitulah. Karena butuh waktu yang lama, rumor mulai, oh ini tidak benar ini dan segala macamnya, sampai terjadi chaos juga di masyarakat. Nah, Muawiyah di sana, di Syria sana, di Damaskus itu memompa kemarahan publik dengan membawa bajunya Utsman bin Affan yang masih berdarah itu. Kita harus menuntut keadilan dan segala macamnya. Nah, Muawiyah tidak mau melepaskan jabatannya karena mestinya diganti. Nanti menarik, beberapa gubernur diganti yang oleh Ali bin Abi Thalib, termasuk oleh Muawiyah. Sa'ad bin Amr bin As itu gubernur Mesir saat itu. Sa'ad bin As, Amr bin Waqqas, Sa'ad bin As. Ya benar ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas di Mesir diganti juga pada saatnya Utsman bin Affan. Ya. Yang menarik panjang ceritanya, tapi singkat ceritanya adalah terjadilah permusuhan, perang ini antara sama-sama orang Islam. Nanti lagi-lagi kalau sampai terjadi peperangan, apa yang harus dilakukan? Etikanya. Surat Al-Hujurat nanti. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Mau perang sudah. Perang ini antara orang Islam sama orang Islam. Kelompoknya Sayyidina Ali sudah mau menang ini, udah di atas hitungan kertas menang. Muawiyah itu pintar, dia politikus dulu. Begitu mau menang mengangkat kain putih, damai, damai. Sekarang negosiasilah. Dari Sayyidina Ali orang tua sepuh, bukan politikus dulu, namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Dari kubunya Muawiyah, politikus dulu. Singkat cerita, kemudian Muawiyah lah yang jadi Amirul Mukminin saat itu. Ya. Saat menjadi Amirul Mukminin, maka kemudian terjadilah orang-orang Khawarij yang merasa ini bagaimana kita ini mestinya sudah menang. Kenapa Ali bin Abi Thalib itu kok berhukum dengan hukum buatan sendiri? Kan ada hukum Allah, yang salah mestinya disalahkan. Yang salah itu kan Muawiyah dan para sahabatnya. Kita ini benar, ngapain kita mengalah? Maka kemudian orang Khawarij mengkufurkan semuanya kecuali dia. Yang pro Muawiyah kufur, yang pro Ali kufur. Kenapa? Karena mereka tidak berhukum dengan Al-Quran. Dia bilang hukum itu Al-Quranul Karim, bukan berdasarkan kesepakatan antara Muawiyah dan Ali. Maka kelompok Muawiyah dan kelompok Ali dikufurkan oleh orang Khawarij. Itu yang menarik. Nabi nanti menyatakan orang Khawarij adalah anjing-anjing neraka, kata Rasulullah SAW. Tapi jangan tanya sholat malamnya, menghitam dirinya. Di antara mereka ada yang hafal Al-Quran, orang-orang Khawarij, tapi keras dalam agama. Dan itu yang disebut Al-Quran nanti, yang disebut Rasulullah sebagai anjing-anjing neraka, black and white. Mudah sekali mengkufurkan orang, itu ahli neraka, itu kufur, dan segala macamnya. Itu wataknya orang Khawarij. Nah, nanti apakah ada orang yang beragamanya kayak begini? Ada. Yang sering menyalahkan orang, menganggap dirinya sendiri yang ahli surga, yang lain ahli neraka. Bahaya. Kalau ada mental yang kayak begitu, anak-anak kita tambah ngaji kok tambah begini anak ini, black and white, mudah menyalahkan orang. Hati-hati, jangan-jangan dia salah memahami agama ini. Kayak orang Khawarij begitu, kayak ISIS, kayak ISIS itu model-model Khawarij. Ada hadisnya, Mufti Dayyar Al-Misri, mantan Mufti Syekh Gumah menyarahi hadis yang panjang tentang orang-orang zaman akhir yang disabdakan oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang sesat. Benderanya hitam, kata Syekh Gumah, itulah ISIS. Kata nih, semuanya dihalalkan, bayangin. Semua perempuan-perempuan yang di kampung itu dianggap budak oleh ISIS dan tidak dinikahi, digaulin saja karena dianggap seperti udah ada karu-karuan. Ya. Nah, sekarang perhatikan yang kayak tadi itu namanya Khawarij. Nah, Khawarij ini keras kepada orang Islam, tapi tidak kepada orang kafir. Kalau orang kafir ketemu Khawarij, dia bilang saya minta perlindungan pakai ayat ini. Maka orang Khawarij akan melindungi mereka, membacakan Al-Quranul Karim kepada mereka, dan
merawat mereka, menyampaikan mereka sampai di rumahnya aman. Karena kami mengamalkan Al-Quran. Tetapi kalau ada orang, kamu siapa? Islam. Ditanya sama dia, bagaimana Islammu? Bagaimana sikapmu terhadap tahkim? Apakah kamu menganggap Ali itu murtad? Ali itu kufur? Kalau dia nggak ngomong kufur, dibunuh sama dia. Itulah orang-orang Khawarij saat itu dengan menggunakan ayat ini. Ayat ini. Karena itu hati-hati. Yang cerdas siapa begitu itu? Imam Abu Hanifah yang terkenal sangat cerdasnya. Memang cerdas sekali Imam Abu Hanifah itu. Begitu dia ditanya, kata dia, bagaimana menurutmu orang menikahkan dengan orang Yahudi? Kalau ada orang Muslimah menikah dengan orang Yahudi, ya. Kata Imam Abu Hanifah, kata dia, bagaimana pendapatmu tentang putri Rasulullah yang menikah dengan Utsman bin Affan, ya, dan menikah dengan Ali bin Abi Thalib, ya, siapa? Oh, ya tidak apa-apa. Mereka itu kata dia, bukankah kamu menganggap Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan itu adalah Yahudinya umat ini? Kata dia. Udah nggak bisa jawab lagi. Ya. Ada sekian banyak nanti di percakapan direkam oleh para ulama yang dalam bagaimana percakapannya Imam Abu Hanifah dengan orang-orang Khawarij yang sangat terkenal dan menunjukkan kecerdasannya kecerdasannya siapa? Imam Abu Hanifah, ya. Itu sampai ayat ke-6. Kita ini bagaimana Bu? Break dulu atau gimana? Macam mana? Ya Allah, sampai sini nak balik sebelum maghrib. Tapi nak berapa orang yang nak sampai sini, kita sambung esok insyaAllah. Ataupun kalau boleh before maghrib. Okay, berapa orang setuju yang pertama? Yang pertama tadi sampai sini, break sini. Berhenti sekarang. Berhenti sekarang. Kalau sebelum maghrib berhenti tak? Nanti Tak? dulu. Nanti tu Yang pertama siapa yang setuju? Siapa yang nak? Macam semua nak terus sampai maghrib. Okey, Naufal nak balik. Kau ada di sini Oh, tak ada. Saya nak balik ke Indonesia. Ustaz tak masuk survey. Baik sekali. Okey, yang kedua sampai 6.30. Mau tidak tak? Ha? Break memang break. Break lah sekejap kan? Untuk asar. Okey, so kita break. Solat 5 suku. Try lagi suku insyaAllah. Ada minum. 5 berapa? 5.15. Apa 15 itu? 15 minit. 15 5 suku. 5 suku. Ya. Bagi 4.